Syukur alhamdulillah, pada subuh ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kembali kita lanjutkan pengajian kita, dan kali ini kita akan membahas mengenai fikih yang terkait dengan tayammum. Berbicara mengenai tayammum, kita akan melihat bagaimana kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayammum itu merupakan rukhsah, keringanan. Ya, kalau bahasa Arabnya itu al-intiqal min su'ubatin ila suhulah, yaitu dari yang hal kita rasakan susah menjadi hal yang mudah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Ya, Allah tidak hendak menginginkan, tidak hendak menyulitkan kita. Jadi dalam agama itu yuridullahu bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah. Allah menginginkan kemudahan untuk kita, bukan kesusahan. Dalam kaidah fikih dikatakan la darara wa la dirar. Jadi dalam agama itu sesuatu yang mendatangkan mudarat itu harus dihilangkan. Salah satunya ini adalah tayammum. Ada pilihan ketika kita susah mendapatkan air, ada uzur atau orang sakit, itu dalam agama dibolehkan kita tayammum. Mengenai tayammum ini, mari kita lihat. Jadi berbicara tayammum, tentu kita berbicara mengenai kaifiyatut tayammum, cara-cara bertayammum, mujibat, hal-hal yang mewajibkan kita tayammum, wa syurutu, begitu pula syarat-syaratnya dan apa-apa yang membatalkan tayammum. Baik, tayammum itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, setelah dimulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran, para ahli tafsir kalau ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan, ajakan kepada orang-orang yang beriman, berarti ada sesuatu yang penting yang ingin Allah sampaikan setelah itu. Idza kumtum ilas shalah, jika kalian sudah pasti. Jadi dia pakai kalimat kumtum di situ, kalimat pasti. Kenapa pasti? Coba, kenapa dipastikan di sini? Sudah pasti kalian melakukan salat. Karena orang-orang yang beriman itu cirinya, tandanya pasti dia salat. Jadi sampai pada ayat falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Faman lam yajid falam tajidu ma'an, jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang bersih. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana caranya tayamum. Jadi kalau kita tayamum itu bagusnya dipraktikkan ya. Jadi ketika kita hendak tayamum itu, kita letakkan tangan kita ya di atas tanah atau di dinding yang bersih, karena di situ penjelasannya sha'idan thayyiba, tanah yang bersih. Jadi dinding yang ada debunya, atau biasa kalau kita ke Saudi ya naik tanah suci itu bisa kita tayamum di situ di sandaran pesawat. Kita letakkan tangan kita, lalu kita berniat
nawaitu tayammuma listibahati shalah. Jadi saya niat tayammum untuk membolehkan saya melakukan salat. Dalam istibahati shalah ini, jadi niat di situ, kalau Imam Malik ketika kita berniat itu boleh kita niat salat fardu ya, dan salat sunnah. Jadi dua-duanya boleh. Kalau Imam Syafi'i tidak, kita harus tentukan salat fardu. Jadi tidak boleh digabung salat sunnah dengan salat fardu. Salat fardu, setelah kita selesai salat fardu satu salat fardu, kita mau salat sunnah tayamum lagi. Kalau Imam Malik, kita boleh niat salat fardu dan boleh kita lakukan salat sunnah. Jadi itu niatnya. Nawaitu tayammuma istibahati shalah. Kalau Imam Syafi'i, kita tentukan itu salat fardu, kemudian saya niat kalau mau lagi salat sunnah, nawaitu tayammuma listibahati salatus sunnah lillahi ta'ala. Jadi harus begitu. Bahkan kalau kita mau lagi baca Quran, begitu lagi kalau Imam Syafi'i. Jadi saya jelaskan di sini perbedaan, bukan saya menginginkan kita berbeda, tidak, tetapi dalam agama itu justru ada pilihan. Ada, oh boleh juga ternyata kalau begitu dalam agama. Kalau ada, jadi perbedaan itu bukan berarti mempersempit, tetapi justru memperluas kita, memudahkan kita untuk memilih sesuai dengan keinginan kita dan keadaan masing-masing kita. Kemudian setelah itu ada yang menepuk tepukan 1 kali, ada juga 2 kali dengan 1 kali tayamum. Kalau Rasulullah praktekkan itu dalam hadis, karena ini tayamum ini itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Waktu itu ada perang Tabuk. Beliau pulang dari perang Tabuk, waktu itu memang musim kering. Dalam perjalanan itu tidak ada lagi air. Lalu Rasulullah mau salat subuh. Ketika dia mau salat subuh tidak ada air, turunlah ayat tayammum ini sebagai keringanan kepada umat Rasulullah SAW ini. Jadi ketika kita ambil debu tanah, ada yang 1 kali dengan membasuh, dengan menyapu muka dan tangan, ada juga 1 untuk muka dan 1 untuk tangan. Jadi ketika kita, jadi ada darbatani, ada 2 kali kita letakkan tangan kita, kita niat ya, nawaitu tayammum al-istibahati shalah, lalu famsahu bi ujuhikum, sapulah mukamu. Jadi kalau kita berwudu itu dalam Al-Quran dia pakai redaksi faksilu ujuhakum, basuh mukamu. Disuruh kita, jadi kalau basuh itu dituang air baru digosok. Kalau bahasa Arabnya itu, kalau pamsahu tidak perlu kena semua muka seperti air. Jadi tidak perlu kita gosok, cukup kita letakkan tangan kita, kita sapu dengan pelan, itu sudah cukup. Tidak perlu kita gosok supaya kena semua itu muka, sampai tidak perlu. Karena Al-Quran memakai kata famsahu, sapu. Seperti kalau kita sapu rambut itu dalam wudu, itu tidak perlu kena semua. Cukup kita letakkan tangan kita paling sedikit itu 3 helai rambut. Begitu juga ketika kita sapu muka dalam tayammum itu. Jadi pertama kita letakkan tangan kita ini, anggap sebagai tanah, kita letakkan, kemudian famsahu bi ujuhikum, lalu dari atas kita sapu muka kita, itu sudah cukup. Terus pukulan yang kedua kita letakkan lagi di tempat yang lain, bukan di tempat yang sama ya, tempat yang lain. Lalu wa aydiyak,
wa aydiyakum minhu, dia pakai minhu, tidak pakai lagi wa aydiyakum ilal marafiqi sampai siku, dia tidak pakai begitu lagi. Jadi di sini berbeda lagi para ulama. Kalau Imam Malik itu cukup sampai pergelangan, karena dalam hadis itu ketika hadis memakai kata tangan itu, bahwa tangan yang mencuri, orang yang mencuri itu potong tangannya. Kata tangan di situ ketika Rasulullah praktekkan orang yang mencuri itu dipotong tangannya, itu sampai pergelangan saja. Tetapi Imam Syafi'i tidak. Wa aidikum minhu, tangan dia mengikut ke ilal marafiqi sebelumnya. Ketika kamu berwudu, dia alasannya begini, Imam Syafi'i sampai siku dia sapu, karena kata Imam Syafi'i tayammum itu adalah pengganti wudu. Jadi ketika kita menyapu tangan itu juga mulai tangan sampai siku. Jadi kita, kalau Imam Malik begini caranya, letakkan, kemudian dia sapu tangannya, selesai gini sampai pergelangan saja. Kalau Imam Syafi'i tidak, jadi dari tangan sampai siku. Ya, kita buka ini, kalau bisa dibuka, kita sapu begini, bisa juga begini. Dan adanya seperti itu, perbedaan seperti itu tadi saya katakan bahwa semuanya boleh. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah itu sampai di sini, sampai bahu kita di sini, sampai bahu. Jadi faksilu famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu, itu debu. Jadi syaratnya tayammum itu adalah pertama palam tajidu ma'an, ketika kita hendak berwudu lalu kita tidak menemukan air. Jadi kata kamu tidak menemukan air itu ba'da talabah, setelah kita mencari air. Setelah kita cari air, ya, lalu kita tidak temukan air, boleh kita tayammum. Jadi kebolehan kita tayammum ini karena tidak adanya air itu ada 3. Jadi boleh jadi kita mau tayammum tidak ada air, atau kita mau tayammum ada air tetapi airnya terbatas airnya, mungkin hanya untuk dipakai minum, atau ada orang yang mau minum, atau ada binatang yang mau minum. Itu tidak perlu kita berwudu itu. Atau misalnya ada air, kemudian kita tidak bisa menggunakan air, misalnya karena kita sakit misalnya, ya sakitnya itu macam-macam. Di situ pendapatnya bahwa mungkin sakit yang ketika kita kena air itu bisa membawa kematian, oding mati tahu, atau misalnya sakitnya tambah parah, atau misalnya ada anggota tubuhnya yang rusak, ya pada guru tak tempo pura operasi matana, kata dokter itu tidak boleh kena air. Tapi guru tak, ketika dilarang kena air matanya, lalu dia mau berwudu. Waktu itu guru tak cerita mau salat subuh, tapi guru tak, ya karena waliullah, dia tawakal kepada Allah, dia ambil air, justru dia sapu itu mukanya. Apa yang terjadi? Itu yang menghalangi matanya sehingga kabur, ada selaput itu justru jatuh itu. Bagaimana tawakalnya seorang waliullah itu membuat itu justru katara yang ada di matanya itu jatuh tanpa membahayakan. Tetapi kalau kita tidak perlu begitu. Kalau kita khawatir misalnya ragu, jangan kayak begitu.
Kalau kata dokter jangkit tambah parah itu jangkit. Ini saya cerita Gurutta karena beliau cerita ke kita. Jadi atau misalnya kita sapu justru sakit, kita sakit. Kalau ada luka di tubuh kita tidak bisa kena air, justru kalau kena air itu lukanya tambah parah. Itu membolehkan kita juga tayamum. Kemudian tayamum ini harus dengan debu tanah yang bersih, tidak boleh yang bernajis atau yang mustakmal. Makanya ketika kita letakkan tangan kita untuk menyapu muka, pada tepukan yang kedua tidak boleh lagi di situ, ya, tidak boleh, karena mustakmal di tempat yang satu, tempat yang lain. Kemudian tidak boleh yang bernajis, tidak boleh misalnya kalau ada dinding di situ dekatnya kandang binatang, tidak boleh, atau di WC ada dinding di situ kita tepuk di situ, itu tidak boleh. Khawatir kita yakin bahwa ada najis di situ, ya kita perkirakan bahwa di sini bersih, kita letakkan tangan kita karena di situ ada debu, ya baru kita tayamum. Kemudian ada juga penjelasan mengenai tidak mendapatkan air. Kalau dulu itu memang susah, tapi sekarang kan banyak air. Kalau kita tidak dapatkan air, misalnya kita musafir, lalu dalam perjalanan itu biasanya ini kalau kita di pesawat atau di mobil itu mobilnya tidak singgah, dia nalip pangiro kontoe. Jadi syaratnya itu kalau mau kita tayamum diantaranya adalah dukhulul waktu. Taman ni waktu misalnya taman waktu subuh. Iya supiri dek nalepang. Perkirakan kadai. Melo limompo matan sohe na dek panalepang apa yang terjadi? Kita boleh tayamum di situ lalu kita salat. Tetapi naku matayamuki lalu taman ni subuh matayamuki pura ki matayamu dek patasan pamasumpa aja tapalepang supiri batal itu tayamum kita. Begitu anunya, ketika kita sudah tayamum karena tidak adanya air, lalu setelah tayamum belum pakai salat, lalu kita temukan air, batal nih itu tayamum tak. Tetapi nak pura ki tayamum tanpa masampaja ki pura ki masampaja runtuk kiwai. Bagaimana hukumnya salatnya? Ya apakah kita ulang salat tak? Itu ada hadisnya, tidak perlu kita ulang, tidak perlu kita ulang, karena ada sahabat yang diutus Rasulullah, dua tahu diutus pura yero dia tidak ada air, akhirnya dia tayamungi pura tayamung masuk pajang nih, pura masuk pajang tanpa bosi hujan. Yang satu bilang sudah maka salat. Dalam sejarah itu Amr bin As, panglima perannya yang masuk ke masjid itu, bilang tidak perlu saya lagi salat karena saya sudah salat. Yang satu bilang enggak, ada air ini, kita tadi tayamum karena tidak ada air, sekarang ada air, saya mau salat lagi. Dia berwudu lalu dia salat. Dia melapor ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, semuanya benar, kamu telah melaksanakan sesuai dengan sunnah. Itu yang salat, ya, yang tayamum salat lalu tidak ulang salatnya. Kata Rasulullah, kamu telah melaksanakan sesuai sunnah. Orang yang berwudu kembali setelah menemukan air lalu dia salat, kata Rasulullah, kamu mendapatkan 2 pahala. Itu hebatnya dalam agama kita, ada kemudahan. Kemudian yang membatalkan tayamum itu adalah semua yang membatalkan wudu. Semua membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang terakhir yang membatalkan tayamum itu ar-riddah, auzubillah, kharijil millah, maksudnya keluar dari Islam. Jadi perlu juga kita hati-hati bahwa dalam penjelasan Imam Al-Ghazali mengenai keluar dari Islam itu tidak hanya sekedar mengucapkan napau tahu kadang suri selenge deh. Ada hal-hal perbuatan, ada ucapan, ada keyakinan. Jadi ada 3 itu, ada perbuatan, ada ucapan,
ada keyakinan yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Misalnya ucapan yang mengeluarkan orang dari Islam itu kadang isuri mas sumpah misalnya ada taldek tu nawaji itu sumpajang menurut ulama sepakat itu pandita nasuri seleng itu nak engkau tahu dek nama sumpajang karena nama kutumi dia dek tu yang enggak keluar dari Islam tetapi dianggap orang fasik, tetapi nak kunapawi dek tu nawaji itu puasa Ramalang nasuri seleng itu dia harus bersyahadat kembali. Makanya itu salah satu hikmahnya itu ini penghulu yang aku melok kima pakawing itu disuruh jual masyarakat itu teman-teman syahadat kita beting itu maksudnya wali nikahnya itu bapaknya yang sebagai wali itu atau saudaranya atau siapa yang jadi wali disuruh dulu bersyahadat nasabak nasuriga selenge. Kemudian ada juga perbuatan sekalipun dia nak pau kada nasuri selenge tetapi naku nalek jani kurangnya auzubillah dia itu Al-Quran dia hina itu ulama-ulama auzubillah itu bisa menyebabkan dia kharijul millah nasuri selenge suri toba itu kemudian dia harus bersyahadat kembali atau ada keyakinannya. Kemudian yang ketiga keyakinan yang mengeluarkan Islam ada yang bisa mapapole mudarat dan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala engka wedding mapatuo si bawa mapamate engka mapapole dalle selain pun Allah taala tahada kilis masulang itu akidata. Saya kira itu. Kemudian kita pindah ke salat. Kita pindah ke salat. Yang berbicara mengenai salat ini, salat adalah ibadah para nabi, bahkan para malaikat yang ada di langit semuanya salat. Jadi tanya itu bawang ini selenge mas sempajang, ya bukan hanya umat Islam. Bahkan mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, ada doanya dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikan saya dan anak cucu saya ini senantiasa mendirikan salat. Nabi Musa mas sempajang, Nabi Isa mas sempajang. Cuman salat mereka itu beda-beda caranya salat. Jadi salat ini penting sekali, penting. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, al-farqu bainal mu'mini wal kafiri as-salah. Itu bedana selenge sebawa kafire itu sempajam sempajam mbak bedana naku mapuasai selenge dia dise beda kangin aku dia disengero kada kafir atau selenge. Tetapi naku tiba waktu salat langsung iris bedakan kalau iro seleng iro lima sempajang. Al farqu bainal mu'mini wal kafiri as-salah. Ini penting sekali ini salat. Bahkan nasan nabita itu sempajange awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Pertama nanti nak iparesse sinin amalak na tahu itu jolo iparessa itu sempajan na tahu paressa pakanjari itu sempajange itu pak goncin na sinin na decenge. Bahkan nasa nabita miftahul jannah itu sempajange pak goncin na surga. Jadi semua syariat dalam agama kita, apakah itu salat, puasa, zakat, haji, itu orientasinya menciptakan insan-insan yang bertakwa, manusia yang punya pribadi mulia, punya pribadi luhur, punya pribadi baik. Itu tujuannya itu. Takwa dalam arti kalau ada perintahnya Allah kita laksanakan, ada larangannya kita jauhi, itu takwa itu. Itu tujuannya itu menciptakan adanya syariah, adanya salat, puasa, zakat, haji. Tetapi yang paling
cepat mendidik seseorang itu menjadi insan yang takwa adalah sempajang. Kajian kita tahu ya. Jadi biasa nasa Andre Gurutta sesuai penjelasan Rasulullah SAW kada itu ilalat tubunna tahu ya. Dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu lakum makanja itu dagingnya makanja iro sitekewe juku ilal tubunna tawe saluhal jasadu kullu makanja amanan itu tubunna tawe tapi nak masolangi masalah rusak iro sitekewe juku masolah mana itu tubunna tawe ala wahyal qalb ketahuilah sesungguhnya itu adalah hati ya iya nah iya tu sempajangnya bengkele na atie na sendirian bengkele atie supaya hati itu jadi baik. Untuk itu kita akan pelajari bagaimana salat di sini, bagaimana tata cara salat. Jadi kita sedikit menjelaskan bagaimana salat. Tentu salat ini dimulai dengan wudu, kita sudah jelaskan, atau mandi atau tayamum. Kemudian yang penting juga adalah inna salata kitaban mauquta, sesungguhnya salat itu ada waktunya, misalnya ini salat subuh. Kapan waktu salat subuh? Dulu kan tidak ada jam, kalau sekarang ada jam itu sudah kita bisa lihat jam. Tetapi ketika tidak ada jam, bagaimana caranya menentukan waktu salat subuh? Itu waktu salat subuh itu dimulai dengan terbitnya fajar shadiq, alias fajar shadiq. Jadi ada dua fajar itu di timur itu, ada fajar kadzib, ada namanya fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu fajar, kalau bahasa Arabnya dusta, maksudnya belum asli. Kalau fajar shadiq itu yang asli. Jadi kalau fajar kadzib itu ada bias cahaya, tapi itu cahayanya lari ke atas, itu tandanya sudah terbit fajar, tetapi fajar kadzib. Kemudian ada lagi terbit fajar shadiq, itu ketika ada cahaya lalu menyebar begini, melintang begini, nah, itu tanda bahwa sudah masuk waktu subuh. Kalau ada sudah kelihatan sinar di situ di timur lalu menyebar, itu tanda bahwa masuk salat subuh dan sampai terbitnya matahari, itu waktu salat subuh. Jadi dek tu nawat ditahu mas sempajang, aku dek panatama waktu dek nasa sempajangnya. Begitu pula tidak boleh kita lewatkan juga. Dikecam oleh Rasulullah SAW orang yang menunda salatnya sampai keluar salatnya. Kemudian kalau waktu salat duhur itu zawali syams, tergelincirnya matahari. Ketika matahari di atas kepala kita lalu tergelincir dan condong ke barat sedikit, itu tanda bahwa duhur sudah masuk, kalau misalnya tidak ada jam. Kemudian itu mulai salat duhur sampai bayangan sesuatu itu sama panjangnya, itu sudah batasnya salat duhur. Itu awal dari salat asar. Jadi kalau ada benda begini, diri begini, lalu kena matahari ini, lalu bayangan ini sama panjangnya dengan benda ini, sama dengan bayangannya, panjangnya. Kalau kita ukur begini, lalu kita kasih begini, sama panjangnya, berarti itu tanda bahwa sudah masuk waktu asar. Dan akhir salat asar itu tenggelamnya matahari. Kulabu ingatana soe yang nak macela ni tuatang itu makruhat, makruh ni itu sempajangan aku sepanjang asar atau. Apalagi kalau sudah terbenam matahari, itu awal salat maghrib sampai ada cahaya merah, itu hilang, itu cahaya merah, itu awal dari salat isya. Kemudian salat isya ini sampai terbitnya fajar shadiq, sampai subuh. Ada juga yang bilang sampai sepertiga malam. Jadi itu ketika kita berbicara masalah waktu, karena waktu itu penting sekali. Bahkan salah satu yang dijelaskan Rasulullah SAW bahwa
Salah satu ibadah yang mulia itu, yang ibadah yang utama itu di sisi Allah adalah as-salatu awwali waktiha, itu salat pada awal waktu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak saya sengaja atau ada hal-hal yang salah, itu datanya dari saya dan syaitan, dan kalau ada yang benar itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.